cryptocurrency itu tuh awalnya kayak gitu. Rasa-rasanya cryptocurrency itu kurang tepat. Udah banyak banget orang yang ketipu. Cara mudah nih membedakan yang bodong-bodong tuh. Cara marketingnya. Jangan beli Jangan asuransi, asuransi. lo belinya investasi. Dana-dana yang udah nganggur aja gitu. Daripada dia kegerus sama inflasi, mendingan lo investasikan. Cakap tak cakap, yang penting mantap. Bagusnya ke kiri. Ini sebelah mana sih nih? Kiri apa kanan ya? Nih kameranya yang mana sih nih? Buat ngaca. Ya kok dimatiin kacanya? Kacanya TV-nya, monitor. Lu ngapa sih rambut pendek aja banyak gaya? Bingung gua. Ini kan muka gua nggak simetris ya. Gue ini bingung. Nah, bingung gua mau juga diapain. tuh. Mau ke kiri apa ke kanan nih? Kalau ke kanan kayak iklan-iklan kripto tuh. Oh iya bener. Iya nggak sih? Coba lihat muka lu. Anda Kagak. mau kaya? Coba lihat. Ya, Anda mau kaya? Usaha. Saya juga mau soalnya. Kaya dengan cara yang halal usaha. Nah iya kayak mirip ini iklan kripto tuh. Ya, nggak ngaruh lo kiri kanan. Apa nggak ngaruh apa nih? Lo mau ngomong Tidak apa? membantu. Nilai jual Anda tidak naik. Tidak membantu mengentaskan kemiskinan gitu. Tapi ngomong-ngomong nih bahas kripto. Udah Ya. gitu aja gitu bagus. Gini aja nih. Kayak keren, kayak Medusa gue nih. Tapi ngomong-ngomong kripto nih, yang Bitcoin kan ya? Yang mana yang iklan? Iya, Bukan. yang rame itu, yang teman gue soalnya ada yang kaya banget dari kripto, Bitcoin dan sebagainya. Itu ada satu, teman aku pikir yang iklan rambutnya itu tadi. Bukan. Itu lain. Itu lain ya? Lain. Itu apa ya? Mana ya? Jenisnya forex kayaknya. Oh beda lagi tuh. Kayaknya beda. Pokoknya kalau kripto ada lagi. Oh, yang Bitcoin itu apa ya? Bitcoin itu salah satu cryptocurrency. Nah kalau yang iklan begini, yang Anda mau kaya, Gue nggak pakai sih, jadi gue nggak tahu iya dia juga apa. sih ya. Tapi ada yang main-main gitu tuh, main-main gituan tuh ya. Ada yang kaya, ada yang jatuh banyak. miskin. Kenapa ya? Kenapa sih beda gitu ya? Nah, Apa itu? Apa kurang maksimal modalnya? bukan sih. Jadi gini, pertama gue ngomong berdasarkan pengalaman gue. Gue sudah sebagai pengguna Bitcoin itu di tahun 2014. Sebelum Masehi itu. Wah, anjir. Udah jadi fosil Serem lu ya. banget gua. Udah jadi fosil lu. 2014 gue udah pakai Bitcoin waktu itu. Udah lama banget itu ya berarti, perkumpulannya apa? Dan gue udah termasuk telat pada waktu itu. Kenapa? Gue inget harga Bitcoin. 2014 aja udah termasuk telat. Iya, karena teman-teman gue udah ada yang mulai duluan. Mm-mm. Mereka mulai dari harga Bitcoin itu satunya itu sejutaan. Gue mulai itu Bitcoin harganya di 14 juta. Hah? Masih mahal banget tuh. Iya. Gue aja bilang waktu itu, aduh, mahal banget nih, gitu. Terakhir harganya pas puncak-puncaknya 900 juta. Alamak. Nah, sekarang kita bahas itu apa? Iya dong. Iya. Kok bisa? Kok bisa orang jadi cepet kaya, jadi cepet miskin? Kenapa tuh? Gampangnya gini. Aduh, salah nih gue ngomong sama dia nih. Kenapa Pasti emang? kagak tahu nih. Lu main game online nggak? Main gua. Yang Mobile bisa Legend. ada Mobile Legend. Ah. Apa ya? Mobile Legend tuh bisa kirim duit nggak sih? Bisa. Bikin Transfer poin. duitnya bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, gitu deh, gampang. BP, Bitcoin. Nah, Battle point. si Battle Point-nya itu kalau gue beli dari elu, lu kirim ke gua. Ya. Misalnya nih ya, si 1000 Battle Point itu misalnya harganya 100 perak, misalnya gitu. Jadi kalau lu kirim sama gua 10.000, gua bayar lu 1.000 misalnya gitu. Diamond deng, maaf, Diamond bukannya Battle Point. Yang bisa ditransfer. Oh Yang gitu, Mobile lu Legend. bisa kirim. Iya. Nah, iya, pokoknya apapun itulah gitu. Mata uang digital yang ada di dalam game tersebut itu kan punya nilai rupiah. Iya, kalau kita beli sekian ratus ribu dapat berapa diamond gitu. Berarti si Mobile Legend kurang tepat contohnya. Karena ini, gue mau ngasih contoh itu dulu tuh Ragnarok misalnya. Dulu ada game namanya RO Ragnarok Online, di mana karakter yang lu mainin itu dia farming ibaratnya kan. Dia ngalahin monster apa segala macam itu dapat duit di dalamnya. Nah, duitnya itu dikumpulin sama orang buat beli barang, buat upgrade senjata, gitu-gitu deh. Nah, duit ini, kan ada orang yang hobinya farming, ada yang, aduh gue malas farming nih, tapi
gue punya duit, tapi tidak ada fitur beli diamond zaman dulu. Oh, nggak ada. Iya, gitu loh. Nah, karena itu ada orang yang bilang, ya udah nih, lu kan farming, Wah. gue bayarin deh duit lu, ditukar dengan uang rupiah. Oh, itu tapi bukan, itu cuma ide-idenya si para pemain ini aja. Iya, awalnya tuh kayak gitu. Heeh. Nah, itu konsep sederhananya. Konsep sederhananya dari Bitcoin bahwa yang pakai ini satu ruangan ini nih kita rame-rame pakai yang namanya misalnya Doroi Coin. Terus gue bilang sama kalian, ini harganya satu koin ini Rp1.000. Nah, di dalam ruangan ini misalnya nih satu air mineral ini gue bilang lo bayarnya pakai 3 Doroi Coin ya. Ya berlaku hanya di ruangan ini doang. Dan berlaku hanya antar kita. Ada orang baru masuk, dia nggak punya Doroi Coin, dia nggak bisa nih. Menurut dia, apaan? Kenapa gue bayar pakai Doroi Coin? Doroi Coin nggak ada harganya. Gitu. Kesepakatannya begitu. Jadi si cryptocurrency itu tuh awalnya kayak gitu. Gue sih dulu pakai Bitcoin 2014 itu bukan buat invest ya. Gue juga bingung. Ternyata perkembangannya Bitcoin kemudian digunakan sebagai alat investasi. Kenapa gue bilang tidak digunakan untuk invest? Pada waktu itu kita juga udah bahas, gue dan teman-teman gue pada waktu itu. Nilainya sangat fluktuatif. Kayak dalam waktu beberapa jam bisa naik banget, bisa turun banget. Buru-buru deh tuh ya untuk iya. nukerin pas itu ya. Cuma pada waktu gue dulu kan stabil, fluktuatifnya nggak separah sekarang ya. Dulu itu kayak nunggunya bisa beberapa hari baru ada naik. Itu biasanya kayak kalau ada berita pemerintah Rusia mengizinkan penggunaan Bitcoin atau diblok di Cina, yang gitu-gitu. Ketika ada informasi besar-besar begitu, baru tuh mempengaruhi itu naik atau turun. Kayak kemarin si yang punya Tesla ya? Elon Musk bilang kalau Tesla terima pembayaran Bitcoin harganya langsung kayak ke bulan. Habis itu dia bilang nggak jadi kan? Nggak jadi karena nggak apalah segala macam lah alasannya, dia jatuh lagi harganya. Nah itu sekarang jadi sangat fluktuatif sih menurut gua. Jadi salah kalau lu gunakan cryptocurrency. Salah, nggak bisa gue bilang salah juga sih. Bisa. Menurut gue rasa-rasanya cryptocurrency itu kurang tepat untuk investasi. Apalagi lu nggak ngerti-ngerti banget gitu ya. Kalau lu nggak ngerti-ngerti banget, karena kalau di anak saham tuh istilahnya ada fundamental. Lu perhatiin dulu. Kalau di saham fundamentalnya itu misalnya kinerja perusahaan tersebut, gitu-gitu loh. Terus rencana mereka ada bakal dapat suntikan dana nggak, ada rencana ekspansi nggak. Oh ini saham kalau jenisnya stocks ya? Iya. Gitu. Kayak kita kan kalau simpelnya itu kita invest ke usaha temen kita lah ya. Gampangnya begitu. Gue mau buka kafe nih. Kit, lu invest dong ke gue. Butuh berapa? Dek Doroi. Minta pangku om. Berat. Misalnya lu invest ke gue 50 juta. Terus gue bilang dalam 50 juta ini gue pakai untuk beli ini. Nanti kafenya lokasinya di sini ya. Lu kan udah tahu tuh fundamentalnya. Iya. Terus lu juga bisa menilai, Doroi kan nggak mampu. Nggak punya kemampuan buat untuk mengurus usaha itu. Makanan misalnya gitu. Lu juga bisa tahu, aduh kayaknya nggak berani deh gue 50 juta gitu. Itu ada fundamentalnya lah, ada perkiraan, perhitungan ya, bakal naik apa bakal turun. Gitu. Soalnya juga ada juga tuh investasi yang dulu marak banget, terus udah banyak banget orang yang ketipu gitu, yang dia sistemnya tapi ngincernya golongan-golongan ibu rumah tangga, pokoknya rukun tetangga, rukun warga lah ya, gitu. Yang dimana sistemnya kayak arisan jatuhnya. Betul. Ada yang soalnya gue ada kenalan dia kena kasus kayak gitu, dibohongin. Jadi korban. Cara mudah nih membedakan yang bodong-bodong terus. Ini salah satu, ada banyak nih. Kita nggak bisa dong ngenalin semua penjahat ya kan. Tapi seenggaknya nih salah satunya. Kalau yang kita beli itu barangnya nggak ada. Kalau gue jual nih air mineral, gue bilang ini harga 10 juta. Lu beli 10 juta. Tapi seenggaknya barangnya ada. Gitu kan. Nah tapi kita pertimbangin lagi. Air mineral apaan 10 juta? Kan jadi begitu dong. Sama aja nih 10 juta rasanya. Iya, kan gitu tuh. Nggak jadi deh. Balik dibuka. Nah, tapi ada orang yang dapat duitnya, contohnya, gue bayar 1 juta. Gue masuk. Habis itu gue disuruh nyari 10 orang. Karena 10 orang itu nanti per orang bayar 1 juta, gue dapat 200.000.
Jadi yang dijual adalah sistemnya, Asem nih. sistem membershipnya. Nah, si 10 orang ini tadi suruh nyari 10 orang lagi. Iya. Jadi jaringan Yakuza ya. Iya, Yakuza aja. Nah, itu kalau dalam dunia investasi itu disebut money game. Kategorinya money game. Oh, itu termasuk money game tuh. Iya, karena yang lu belanjakan nggak ada, barangnya nggak ada. Gitu. Tapi gue klarifikasi dulu ya, gue tidak menolak yang namanya MLM, karena MLM itu ada adalah produknya. bukan masalah ada produknya. MLM itu cara marketingnya. Tapi balik lagi, barangnya apa? Karena ada yang MLM ada produknya. Ada. Ya kan? Kayak ada. contoh deh yang si kemasan itu kan. Kemasan plastik yang kalau hilang mak lu ngomel-ngomel. Iya. Itu kan ditawarkannya MLM. Tapi barangnya jelas ada kegunaannya. Dan bagus juga Dan produknya bagus, kan. bisa tahan lama, garansi seumur hidup dan lain sebagainya lah Bisa gitu. tahan banting lagi, bisa buat nimpuk lu kan. Terus ada yang alat kecantikan, ada yang produk kesehatan. Iya. Apapun itu ada barangnya. Ada barangnya. Tapi kalau nyata. lu join bayar sekian, terus lu suruh nyari orang, setiap kali orang itu bayar, lo dapet. Nah itu lu mulai pertanyakan tuh. Cuman yang nggak selalu gitu, mereka kan kadang, oh ini kamu dapat satu box ini, satu box itu apaan sih? Isinya cuman buku lah, cuman apa? Iya, itu bukan nggak punya nilai jual kan, cuman sebagai kayak tanda keanggotaan. Buah tangan aja gitu ya. Ini lu kan udah masuk deh anggota kita nih. Gitu, Money game dapat kaos lah, dapat apa topi ya kan, pin, kan paling sering itu dipakai-pakai. Sampai ada kasus kan dulu ada yang ketangkep di penjara. Iya. Gara-gara itu konsepnya adalah money game. Kagak ada wujudnya si produknya itu, dia jualannya sistem doang. Sistemnya, setiap ada orang masuk lo dapat sesuatu, ada orang masuk lo dapat sesuatu. Gitu. Nah, problemnya memang gue akuin, pertama literasi masyarakat kita terkait dengan produk-produk investasi gini masih rendah, terutama di luar kota-kota besar. Gitu loh. Masih banyak yang menyangka kayak kata asuransi aja itu investasi, padahal beda. Beda kan. Iya dong. Ya, ya kan harusnya kalau ngomongin asuransi, kalau gue sakit, gue dibayar. Lah, berarti kalau gue sehat, gue rugi. Lah gimana sih? Kok lu sehat lu rugi? Iya. Bener nggak? Pernah dengar nggak lo ada orang ngomong gitu kan? Berarti kalau saya nggak klaim, saya sehat, saya rugi dong. Ada. Dia tujuannya mungkin buat biar dapat si ininya, penggantiannya. Berarti kalau gitu jangan beli asuransi. Lu belinya investasi gitu loh. Gue nggak bilang mana yang lebih baik, tapi kitanya yang mau beli barang tahu. Disesuaikan sama apa tuh niatan utamanya dan dipelajarin dulu baik-baik. Jangan main, oh ini kayaknya lagi ramen investasi, gue langsung ngejedeng deh. Nanti ya elah. FOMO. Istilahnya fear of missing out, nggak mau ketinggalan zaman. Itu salah satu yang ya banyak hal jadinya di era internet, informasi yang cepat segala macam, ada orang ngelakuin sesuatu. Masa lu enggak sih? Iya. Lu sama tanaman-tanaman lu nggak FOMO lu? Enggak lah, ngapain? Emang lu urus beneran? Enggak sih. Itu. Enggak. Yang gua urus adalah kehidupan gua aja. Itu aja berantakan. Tapi kalau menurut lu nih, untuk kalangan-kalangan kayak kita, cocoknya investasinya kayak gimana sih? Kan ada, kan tadi kita udah bahas tuh. Tadi kan ada kripto, terus ada si stok, terus yang gua tahu lagi ada investasi emas, terus peer to peer lending, sama itu menarik apa tuh nabung apa tuh, deposito juga bisa tuh. Kalau gue, karena gue bukan ahlinya, gue akan selalu bilang balikin ke lu-nya. Lu cari informasi dulu dah. Lu nonton ini nih abis ini, lu stop, abis selesaiin dulu nonton, jangan lu stop lu, kabuk lu. Tiba-tiba kasar. Jadi abis lu selesai nonton ini, lu cari, lu nonton lagi di YouTube nih, apa investasi jenisnya. Lu pahamin dulu deh. Gitu. Deposito tuh apa sih? Gitu kan. Reksadana tuh apa? Gitu loh. Biar lu ngerti dulu, tabungan berjangka. Ada banyak kan istilahnya kita nggak tahu tuh. Banyak. Terus kalau cryptocurrency itu buat apa? Gimana dia naik, gimana dia turun? Peer to peer lending itu gimana? Gue udah pernah nyoba tuh. Gue juga ngelakuin peer to peer lending. Budgetnya bisa lebih sedikit kan? Bisa. Kita bisa
ngeluarin uangnya juga lebih sedikit. Lumayan gitu lebih loh. aman lah gitu. Iya. Kalau suka yang safe gitu. Nah, tapi ya itu teorinya begini, teorinya dalam dunia investasi adalah high risk, high return. Gitu. Modal resiko lo besar, keuntungan lo juga besar. Tapi ingat besar. itu akan berbanding sama. Jadi kalau emang risiko lo tinggi, ya kemungkinan lo juga bakal tinggi untuk Siap untung. aja. Makanya juga yang perlu diingat tuh kalau mau investasi itu memang lu udah nyediain yang namanya itu yang diinvestasi nih, memang dana-dana yang udah nganggur aja gitu. Kemarin ada, Iya kan? gue baca di medsos, ngomel-ngomel Bitcoin harganya turun, itu dia pakai duit rame-rame, duit arisan. Nah kan? Nah itu Kan cilaka 12 itu namanya. itu. Jadi gunakan duit gini loh, lu udah siap, lu siap untung, lu harus siap ruginya. Iya. Gitu loh. Jadi kalau lu naruh duit sesuatu, investasi apapun deh gitu loh. Ada yang mainnya cincin, perhiasan, batu akik kan zaman dulu tuh ngetren. Apapun yang lu gunakan untuk investasi lo, pastiin itu duit yang kalau orang bilang duit diem. Duit diam. Yang nggak akan lu sentuh Iya. gitu loh. Jadi daripada dia diem kegerus sama inflasi. Bukan dana darurat ya? Iya, ingat, jangan Bukan dana darurat ya. Itu beda lagi. Diem, kalau ada apa-apa panik abis itu. Iya, Nah, daripada dia kegerus sama inflasi, mendingan lo investasikan. Nah, balik lagi, ada istilahnya namanya profil. Jadi gue ini profilnya lebih suka yang high risk high return atau low risk low return. Gue lebih cari aman-aman aja gitu. Terus belum lagi ada yang syariah kan? Kalau lo emang maunya, gue nggak mau tahu narok misalnya di perusahaan rokok, nggak mau di perusahaan alkohol gitu. Ya udah, lo cari yang gimana investasi itu adalah investasi secara syariah. Pilihannya ada di kita masing-masing. Jadi agaknya yang paling gue bingungin adalah kalau ada orang ngomelin orang lain. Tuh netizen ketika bilang lo sih nyuruh gue begitu. Lah kan yang memutuskan terakhir kan lu. Lu kan nggak ditodong. Jangan nyalain kita. Ya kan Iya. gua nggak enak. Ya tetap aja yang mutusin gitu lu. Hidup lu. Iya dong, misalnya gue Bukan cerita, orang lain. gue kemarin misalnya dari kripto, dari Bitcoin gue untung banyak ratusan juta. Lu tertarik beli, abis lu beli jatuh. Ya gue udah selesai, gue udah tarik duit gue. Iya. Ya kan bukan salah gue. Bukan. Ya gitu. Jangan ada tuh sistem gak enakan. Ya kan dia teman gua nggak enak, gua nolaknya. Nggak enak kan tuh. Nggak enak. Ribet. Kalau gua ambil pacar lu nggak enak juga kan, gua temen lu nih. Gitu kan ceritanya. Cuma gue emang kalau sama lu nggak enak. Feeling gue, bawaannya nggak enak. Mulu kalau Tahu aja lu. Iya kan? Nggak kan gini nih. Gua datang. apa lagi ada promo kan, lu tadi peer to peer lending kan. Ya udah, gua lagi mau ikut, lu pakai kode promo gua biar gua dapat poin. Oh, cuman itu. Itu aja kan? Ya. Nggak gua nyetor duit ke lo kan? Enggak. Kalau itu masih normal. Enggak apa-apa Masih ya. bisa, Ya udah, sini mana Udah HP sini. lu? Mana sih? Buruan. Ini bukan sih HP lu? Ini. Oh, itu tuker mulu. Ih, sama abisnya. Cakap tak cakap, yang penting mantap.